Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih berkenikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian Zoom ini dalam rangka talabul ilmi. Salam dan salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan beliau di yaumil akhirat nanti. Amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Ridwan, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati bapak-bapak para jemaah kajian via Zoom yang selalu istiqomah ya untuk mengaji setiap paginya. Baik bapak-bapak, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Kita bisa berkumpul kembali dalam kajian via Zoom ini. Selanjutnya selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita, keluarga kita hingga yaumil akhir kelak, ketika harta, tahta, jabatan, uang tak berguna sama sekali di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pada pagi hari ini adalah Pak Al-Pakar sebagai pemandu acara. Yang saya hormati bapak-bapak sekalian yang hadir ya dalam kajian via Zoom ini. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengkaji Islam dan menambah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita akan membahas ya bab yang luar biasa ini, pada konsisten dalam kebenaran ya. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah melakukan dakwah ya, maka kafir Quraisy itu mendiamkan, biarkan saja itu. Tak perlulah ya. Nah, ketika makin banyak mulai terkejut, kok makin banyak, mulailah dibuat fitnah ya. Mulailah perkataan-perkataan keji, ya orang gila. Nah, Rasulullah bukan orang gila juga. Dikatakan juga Rasulullah penipu, diberi gelar Al-Amin ya. Apalagi ya, terakhir apa mereka mengatakan? Penyihir dengan kata-kata. Dengan kata-katanya Rasulullah bisa misalkan anak dengan ibunya, misalkan suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, ya, orang tua dengan anaknya. Maka mereka menggelarnya dengan penyihir dengan kata-kata. Tidak sampai di situ, ketika itu tidak juga berhasil, malah banyak orang yang makin masuk Islam. Malah yang terjadi adalah penyiksaan ya. Ini penyiksaan ini dilakukan oleh orang yang nggak punya backing ya, dalam artian mereka orang-orang yang istilahnya itu bukan dari kalangan bangsawan Quraisy. Al-Hakim dalam Mustadrak telah mengeluarkan sebuah hadis. Ia berkata, hadis ini sahih, statnya memenuhi syarat Muslim, dan Imam Muslim pun menunjukkan hadis ini dalam Al-Tahsis dari Anas. Ia berkata, laqad darabu Rasulullah SAW hatta ashiya alaihi faqama Abu Bakrin faja'ala yunadi wa yaqul wailakum ata'tuluna rajulan an yaqula rabbi Allah qalu man hadha falau hadha ibnu abi Uhafah tal majnuni. Dikatakan bahwasannya kafir Quraisy telah memukuli Rasulullah SAW hingga beliau pingsan, kemudian Abu Bakar berdiri dan berteriak, binasalah kalian, apakah kalian akan membunuh orang mengatakan Tuhanku adalah Allah?
Mereka berkata, siapa orang ini? Mereka berkata lagi, orang ini adalah anak Abi Kuhafa yang gila. Ya. Itulah ya, orang berislam dikatakan ada orang yang gila. Karena pada saat itu Islam merupakan ajaran yang baru sampai kepada mereka. Sementara mereka terbiasa dengan kebiasaan jahiliyah. Muslim telah mengeluarkan dari Abu Zar tentang kisah keislamannya. Ia berkata, Fa'aitu makkata fatadha'aftu rajulan minhum faqultu aina hadha alladhi tad'unahu sabi'a fa'asyara ilayya faqala sabi'u famala alayya ahlul wadi bikullin madaratin wa idhamin hatta qarastu ma'syian alayya qala fartafatu hinar tafatu ka'anni nusubun ahmar. Aku telah tiba di Mekah. Aku melihat seorang laki-laki yang paling lemah di antara mereka. Aku berkata, mana yang kalian sebut dengan nama As-Sa'bi? Dia pun berisar kepadaku, saya berkata As-Sa'bi. Maka penduduk lembah itu pun mengarah kepadaku dengan belepotan lumpur kering, membawa tulang hingga aku pun terpelanting jatuh tak sadarkan diri. Abu Zar berkata, ketika aku bangkit, sungguh aku layaknya berhala yang berumuran darah. Ya, ini karena penyiksaan yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah yang insya Allah istiqomah, ya. Inilah dakwah Rasulullah ketika Rasulullah dakwanya sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Fasda bima tu'maru a'rid anil musyrikin. Kepada siapa? Kepada penduduk Mekah. Dakwah Islam ini berlangsung tahun keempat kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Di masa kedua ini Rasulullah dan para sahabat mengalami ujian yang amat besar. Ujian ini berat. Para pembesar Quraisy tidak menerima dakwah Islam dan memutuskan untuk melakukan teror dan penyiksaan. Ini teror penyiksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Jadi amat berat. Ya. Dan bentuk penindasan siksaan pedih yang dialami para sahabat dalam Sirah Nabawiyah. Ya. Ini dalam Sirah Nabawiyah. Pertama yang diambil adalah menginterogasi siapa saja yang masuk Islam dari setiap kabilah suku mereka. Jadi nggak hanya penyiksaan dulu rupanya, diinterogasi ya. Jadi diinterogasi siapa yang dulu masuk Islam, ya, ditanya-tanya seperti itu. Ya. Jadi dikatakan berbagai macam siksaan dialami sahabat radhiyallahu anhuma membuat bulu kuduk merinding dan hati tersayat, ya. Ini bagaimana Abu Jahal, ya, apabila mendengar seorang laki-laki masuk Islam berketurunan bangsawan dan memiliki perlindungan suaka, maka dia akan mencaci, menghina dan mengancamnya. Jika orang itu lemah, maka dia menggebuk dan menghasutnya, ya. Jadi bagaimana sahabat Rasulullah seperti Utsman bin Affan, ya, yang itu beliau digulung oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari daun-daun kurma, kemudian diasapi dari bawahnya, ya. Jadi ini luar biasa nih, ya, ponaannya sendiri, ya. Maka ini penting bagi kita jamaah sekalian menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Ada kasus dia hafal 15 juz Al-Quran mau murtadin dia, mau murtad dari agama Islam. Bagaimana kita sebagai orang tua, ya kita jangan langsung marah, ya jangan langsung, walaupun itu fitrah kita sebagai orang tua marah. Tapi kalau kita marah terus menerus, dia akan menjauh. Ya berarti nggak benar di ajaran orang tuaku nih. Ajaran yang diambil orang tuaku. Kenapa? Ajarannya mengandung persekusi atau istilahnya itu kebencian. Maka kita diskusi, ya panggil ulama, alim ulama yang paham tentang masalah ini seperti itu. Mungkin ada yang tidak paham. Jadi itu yang terjadi. Jadi ada juga Mus'ab bin Umair. Ya, jadi manakala ibunya mengatakan keislamannya, beliau dibiarkan kelaparan dan diusir dari rumah. Kita sudah ketahui Mus'ab bin Umair adalah seorang yang bangsawan. Ya. Para
Parfumnya saja 100 meter menurut salah satu sumber itu dikatakan wanita sudah mengatakan itu punyanya Mus'ab bin Umair. Tapi yang terjadi ketika dia masuk Islam, dia dibuang ya. Dibiarkan kelaparan dan diusir dari rumah. Padahal sebenarnya dia termasuk orang yang berkecukupan, terpandang. Lantaran tindakan ibunya itu kulitnya menjadi bersisi lainnya kulit ular ya. Karena nggak biasa ada perawatannya. Jadi kalau udah biasa perawatan Bapak Ibu sekalian nggak perawatan ya kembali lagi lah. Makanya ini menjadi pembelajaran bagi kita ya bagaimana Mus'ab bin Umar rela dia keluar dari kebiasaannya yang sudah hidup mapan, yang sudah biasa hidup bergelimang harta ya. Rela meninggalkan itu. Ada juga cerita tentang Su'aib bin Sinan ya. Beliau disiksa hingga hilang ingatan dan tidak memahami apa yang bicarakannya sendiri. Ini udah hilang ingatan ya. Udah ODGJ. Berarti kan luar biasa ini apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap kepalanya Su'aib bin Sinan ya. Memukul dengan benda tumpul atau sebagainya sehingga apa? Sehingga kepalanya tidak bisa lagi berpikir normal. Dia tidak tahu lagi apa yang diomongkannya, tidak bisa dicerna oleh akal pikirannya. Ya ada lagi Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini kita sudah tahu ya bersama insya Allah bagaimana seorang budak yang hitam legam yang sampai disiksa ya, dijemur di terik matahari, ditimpa dengan batu, tapi juga tetap mengatakan ahad ya. Ini seorang budak yang kalau dibilang bahasa apanya itu sudah budak gitu ya. Nah, tapi itu rahmat Allah tadi bagi siapapun bisa memeluk Islam asalkan buka hatinya walaupun dia seorang budak. Ini dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Salah satu amalan beliau itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa terompah Bilal bin Rabah ini sudah ada di surga. Karena apa? Karena beliau melakukan amalan yang dilakukan Rasulullah, tapi Rasulullah mendiamkan hal itu dan mengatakan terompahnya dari surga apa? Sholat setelah mengambil wudhu, sunnah wudhu. Jadi itunya luar biasanya Bilal. Karena apa? Karena menjaga diri ya, bersuci dari hal-hal yang membatalkan wudhu beliau. Ada lagi keluarga Yasir ya, yang ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini mantan budak juga ya. Yang dia disiksa, keluarga disiksa dan ibunya juga disiksa ya. Dan sampai turun kepada ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Barang siapa yang kafir kepada Allah sudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan dari Allah ya. Kalau siapa yang sudah kafir ya, sudah beriman kafir, maka dia dapat kemurkaan dari Allah. Kecuali orang yang terpaksa kafir pada hatinya tetap tenang dalam beriman, tidak berdosa. Jadi dia hatinya beriman kepada Allah. Walaupun lisannya mengatakan apa yang diperintahkan oleh kafir Quraisy. Itulah dalam Islam ya, syahadat itu tidak hanya dalam ucapan tapi beriman dalam hatinya seperti itu ya. Jadi itu yang terjadi. Berapa Ustaz? Ini Pak saya menjelaskan tentang sahabat-sahabat yang disiksa Pak. Maksudnya halaman berapa Ustaz? Halaman? Ini halaman 146. Oke Ustaz, makasih Ustaz. Ya. Ada lagi juga ya Abu Fakhila ini ya, dari dikatakan di sini sahabat-sahabat Rasulullah yang dimana beliau ditakan batu di badannya ya. Kenapa? Karena memeluk Islam ya. Kemudian melepuh ya di padang pasir yang panas, beliau dijemur seperti itu ya. Di sini katakan mereka mengikat talinya dengan tali lalu menyeretnya dan melemparkannya ke tanah yang melepuh oleh panasnya matahari. Medan aja udah panas luar biasa gini, apalagi Timur Tengah ya. Udah panas diikat lagi ya, luar biasa. Ini ada lagi juga, inilah salah satu berbagai macam ya cobaan yang dialami oleh kaum muslimin. Jadi
Ada juga kaum musyrikin Mekah juga membungkus sebagian sahabat dalam buntalan dari kulit unta dan sapi, kemudian dilempar ke tanah yang melepuh oleh terik matahari. Sebagian lain pernah menegakkan baju besi lantas lemparkan di atas batu besar yang panas. Ya. Sahabat menjadi korban penindasan para kafir Mekah karena membela agama Allah. Ya. Sejarahnya amat panjang, masih banyak peristiwa pedih lain yang tidak bisa dijelaskan secara rinci di balik beratnya ujian siksaan itu. Ya, semua para sahabat mulai menjadi golongan orang pertama yang masuk surga, as-sabiqun awwalun. Semoga Allah meridhoi mereka. Adapun sikap kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad, kala itu tidak mengalami kesalahan pada seperti yang alami sahabat, ya, karena beliau punya backing, ya, punya paman yang menolong beliau. Disegah oleh pembesar Quraisy, setiap orang yang berjumpa dengannya pasti memandangnya dengan rasa hormat. Beliau juga mendapatkan perlindungan suaka dari pamannya Abu Thalib yang merupakan tokoh terpandang di Mekah. Ya. Jadi jemaah sekalian, begitulah kafir Quraisy tetap berusaha menghalangi dakwah Nabi. Mereka mencoba mendekati Abu Thalib dan menghentikan dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah secara terang-terangan itu, namun upaya tidak berhasil. Sering berjalan waktu wafatnya Abu Thalib, lalu kafir Quraisy mulai lantang melakukan pelecehan kepada Rasulullah. Pemuka Quraisy yang keras melecehkan Nabi, Abu Lahab dan Abu Jahal, hingga akhirnya Nabi sahabat diperintahkan berhijrah meninggalkan Mekah. Jadi bagaimana Rasulullah, ya, karena adanya Abu Thalib, ya, yang itu melindungi beliau, ya, setelah beliau wafat, maka makin keras siksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Nah, ini mengikat. Ya. Al-Bukhari meriwayatkan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal dari Masjid Kufa, ia berkata, "Wallahi laqad ra'aituni wa inna Amaru lamuthiki ala Islam qabla an yuslima Umaru walau anna Udar fadha lilladhi sana'tum bi Utsmana lakan. Demi Allah, kau melihat diriku sendiri ketika Umar telah mengikatku karena keislamanku. Sebelum dia masuk Islam, andai saja gunung Hud hilang dari tempatnya, disebabkan oleh apa yang kalian lakukan terhadap Utsman, pasti dia pun akan tetap konsisten seperti itu. Dalam riwayat Al-Hakim dikatakan ia mengikat dan mengikatku dan ibuku. Ia berkata, sini sahih menurut syarat Muslim. Ini jadi ya, ini bagaimana, ya, jadi yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Jadi ada pengertian asyabi, orang kafir waktu dengan pengertian orang yang keluar dari agama nenek moyang, agama yang disuruhkan Rasulullah. Jadi orang yang keluar dari kafir Quraisy, ya, musyrikin Mekah, itu namanya asyabi, orang yang keluar dari ajaran nenek moyang. Tekanan dari ibu, ya. Pasti Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya berkata Ummu Sa'ad, bukankah Allah telah memerintahkanmu untuk berbuat baik kepada orang tuamu? Orang tua, demi Allah, aku tidak akan makan dan tidak akan minum hingga aku mati dan engkau kufur dari agama Muhammad. Saat berkata, jika mereka hendak memberi makan kepadanya, maka mereka membuka mulutnya dengan paksa. Kemudian turun ayat, wasainal insana biwalidaini husna. Aku telah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, jadi ini ada sahabat Rasulullah yang orang tuanya nggak izin dia masuk Islam, ya. Karena apa? Karena dia meninggalkan ajaran nenek moyang yang menjadi asyabi. Jadi dikatakan di sini, mau ibu aku masuk Islam nggak makan, dipaksa makan, ya. Makanya turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan aku merintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini perintahkan kepada manusia. Dia berbuat baik kepada orang tua, walaupun orang tua itu melakukan kemaksiatan. Ya. Walaupun orang tua itu misalnya nggak pernah mengurus kita, ya. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi di sini sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah, kita harus berbuat baik, ya. Karena dikatakan wala taqul lahum uf, berkata yang saja apalagi nggak boleh, apalagi berkata yang macam-macam. Ini yang sering terjadi.
Jadi jamaah sekalian, itulah dalam Islam ya. Walaupun kita sudah tidak beragama orang tua, misalnya kan kullu maulidin bani Adam fitrah ya. Setiap anak Adam yang lahir ke dunia ini fitrah itu kepada Islam. Yang menyebabkan dia menjadi kafir, ya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, itu orang tua. Ya orang tua, maka perlakukan orang tua kita sebaik-baiknya. Ya, ini yang mesti kita pahami seperti itu. Ada lagi dijemur di bawah terik matahari ya. Jadi kok istilahnya ya tadi saya katakan Medan aja udah panas ya. Tambah lagi Timur Tengah dijemur lagi, waduh ya Allah. Dari Abdullah ia berkata, sungguhnya yang pertama kali menampakkan keislaman ada 7 orang, yaitu Rasulullah SAW. Maka Allah memberikan perlindungan kepada beliau dengan pamannya Abu Thalib. Kemudian Abu Bakar, maka Allah melindungi dengan kaumnya. Sedangkan yang lainnya mereka disiksa oleh kaum musyrik. Mereka dipaksa pakai baju besi, kemudian dijemur di bawah terik matahari. Maka tak ada seorang pun kecuali melakukan apa yang diinginkan oleh kafir Quraisy kecuali Bilal. Karena ia telah mampu menundukkan perasaannya karena Allah semata, hingga ia menganggap sepele terhadap kaumnya. Akibatnya mereka semakin marah dan menyuruh anak-anak untuk mengarak Bilal ke lembah-lembah Mekah. Itu mengatakan ahad. Kenapa? Konsistensi kepada kebenaran. Jadi kok istilahnya itu, saya lupa istilah kedokterannya itu, kalau misalnya tubuh ini ya, ada masanya sakit tertentu tuh sudah tidak ada lagi rasanya gitu. Tapi memang sakit. Ya, berapa apa gitu ya. Itu merasakan sakitnya. Karena sudah istilahnya itu ya terfokus karena berzikir kepada Allah ya. Terkadang kan kita nggak terasa, contoh main bola gitu ya, kaki kita kena kaca gitu ya, atau kena beling ya, batu, kita nggak merasakan sakit. Kenapa? Karena fokus kita kepada pemain bola tadi. Nggak ada lagi rasa kita sakit. Tadi nggak terasa, tapi setiap main bola tadi ya, setiap olahraga ya kok terasa, kok ada yang sakit. Itu juga seperti itu dengan Bilal. Dia tidak ada lagi, dia sudah tidak memikirkan lagi rasa sakit tadi, tapi berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya itu ya, tabiin atau apa gitu. Yang itu yang dia dimasukkan ke penjara gitu. Jadi lantas disuruh anjing-anjing itu untuk menerkam ulama tersebut. Yang terjadi adalah ulama tersebut tidak digigit oleh anjing tersebut, tapi malah anjing tersebut menjilati luka-luka beliau. Seperti itu ya. Itulah bagaimana orang yang soleh ya. Kalau istilahnya itu ilmu laduni ya. Ilmu laduni bukan ilmu sembarangan ini ya. Emang orang yang benar-benar takwa kepada Allah ya. Bukan gara-gara dia betapa di gunung ya minta sama dukun, bukan, tapi memang orang-orang yang Allah berikan keistimewaan. Yang itu yang dilakukan oleh apa? Menjaga hati ya, pertama menjaga hatinya, ibadahnya ya. Nggak bisa kalau ada orang yang masih punya hasad, iri hati, dengki, itu nggak bisa mendapatkan apa? Karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar-benar orang seperti itu ya. Dia kalau kita bisa itu berbeda dengan orang yang biasa. Dari apa? Dia berzikir kepada Allah. Yang seperti itu tidak bisa kita samakan dengan orang biasa. Kenapa? Dia berkhalwat dengan Allah dengan sangat luar biasa seperti itu. Jadi dari kalau Ibn Ibn dalam kitab Sahihnya menyebutkan ketujuh orang tersebut, dia berkata tidak seorang pun kecuali menuruti keinginan kafir Quraisy, maksudnya berjanji kepada mereka. Tapi ini terdapat tasih, ini asalnya watahum, yakni tawahum, artinya ia mengikuti keinginan kafir Quraisy, bukan berjanji karena mereka tidak akan ridho dengan sekedar janji. Ini yang dilakukan oleh kafir Quraisy ya, tapi mereka tidak melaksanakan tersebut, hanya di bibirnya saja. Melarang tampil menyerukan dakwah secara terbuka. Al-Bukhari telah mengeluarkan dari hadis yang cukup panjang dari Aisyah berkata, kaum Quraisy tidak mengabaikan jaminan Ibnu Dakhana
Maka berkata Ibnu Dakhana, perintahkan Abu Bakar untuk menyembah Tuhannya di rumahnya. Silakan ia sholat di rumahnya, membaca sekehendaknya, dengan begitu ia tidak akan menyakiti kita sedikit pun. Katakanlah kepadanya, janganlah ia menampakkan ibadahnya itu karena kita khawatir kaum wanita dan anak-anak akan tergoda. Karena Ibnu Dakhana pun menyampaikan perintah kaum Quraisy itu kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun tak bisa berbuat banyak. Ia beribadah kepada Allah di rumahnya dan tidak menampakkan ke sholatnya dan tidak membacakan Quran di luar rumahnya. Kemudian Abu Bakar punya gagasan untuk membangun masjid di halaman rumahnya. Ia pun sholat di masjidnya itu dan baca Quran. Apabila Abu Bakar pun itu berhasil mengikat kaum wanita dan anak-anak Quraisy. Mereka terkagum-kagum oleh Abu Bakar memperhatikan pada saat beribadah di masjid. Abu Bakar adalah laki-laki yang sering menangis. Ia tidak bisa menahan air matanya ketika membaca Al-Quran. Maka para pembesar Quraisy pun terkejut karenanya. Karena mereka manggil Ibnu Dakhana dan ia pun datang memenuhi panggilan tersebut. Mereka berkata, sungguhnya kami menjamin Abu Bakar karena jaminanmu agar beribadah kepada Tuhannya di rumah saja. Tapi ia telah melanggarnya. Ia membangun masjid di halaman rumahnya, kemudian secara terang-terangan sholat dan baca Quran di masjid itu. Kami sangat khawatir istri dan anak kami tergoda olehnya. Cegahlah dia. Jika ia memilih untuk menyembah Tuhan di rumahnya, maka biarkanlah ia melakukannya. Tapi jika menolak dan ia tetap akan menyembah Tuhannya secara terang-terangan, maka mintalah kepadanya agar mengambilkan jaminanmu. Karena kami tidak ingin mempermalukanmu, dan kami tidak mengizinkan Abu Bakar beribadah secara terang-terangan. Ini yang dilakukan oleh kafir Quraisy ya. Ketika yang bersangkutan punya backingan, ya, punya orang yang bisa menjadi penjamin, mereka melapor kepada orang yang penjamin tersebut. Kenapa? Karena melihat antusias dari masyarakat terhadap apa yang dibawa oleh baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dakwah yang dilakukan oleh beliau, ya, mengajak kepada siapa, wanita dan anak tentang apa? Tentang Islam. Jadi kalau kita dakwahnya tidak menyeru kepada masyarakat, ya, maka masyarakat kita perlu kita dakwahi tentang Islam. Kalau enggak, kita lagi siapa? Dakwah itu bukan tugas ustadz. Dakwah kita itu ya tugas seluruh kaum muslimin. Enggak ada holy man dalam Islam, enggak ada manusia suci. Ya. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah. Jadi sampaikanlah dengan baik, dengan ahsan. Katakan juga balighani walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Ya. Qul haqqa walau kana murran, sampaikanlah yang hak walau itu pahit, seperti itu. Ya. Jadi ini dilakukan oleh Abu Bakar, ya, yang terjadi penyiksaan, ya, yang terjadi pemukulan, ya, kepada kaum muslimin, melempar dengan batu. Ibnu Hibban dan Ibnu Uzaimah telah mengeluarkan hadis dari kitab sahihnya dari Thariq Al-Muharibi. Ia berkata, aku melihat Rasulullah lewat pasar Mazas, ia memakai jubah merah. Lalu bersabda, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakan la ilaha illallah, niscaya kalian akan berbahagia. Pada satu ada seorang laki-laki yang mengikuti Rasulullah sambil melemparnya dengan batu. Akibatnya tumit dan betis beliau berdarah. Orang itu berkata, wahai manusia, janganlah mengikutinya, karena ia adalah pendusta. Aku berkata, siapa orang itu? Mereka berkata, adalah anak muda dari Bani Abdul Muttalib. Aku berkata lagi, lalu siapa orang mengikutinya sambil melemparinya dengan batu? Mereka berkata, Abdul Ujja, Abu Lahab. Pamannya sendiri juga, ya, mendustakan ajaran di bawah Rasulullah Muhammad SAW. Melempar kotoran seperti kotoran unta dan lainnya. Yang Bukhari telah berkata dari Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi SAW sedang sujud, di sekitarnya terdapat sekelompok orang Quraisy, telah Uqbah bin Abi Muti, dengan membawa kotoran unta yang telah disembelih dan melemparkannya ke punggung Nabi. Maka Nabi tidak mengangkat kepalanya. Kemudian Fatimah datang mengambil kotoran itu dari punggung Nabi dan membiarkan apa yang dilakukan oleh Quraisy. Lalu kemudian bersabda, Allahumma alaikal mala'i min Quraisyin Aba Jahil ibn Hisham wa Utbata bana Rabi'ata wa Syaibata bana Rabi'ah
wa ummiyata bana khalafin au abiya bana khalaf. Ya Allah, binasakanlah segolongan orang Quraisy, yaitu Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah ibnu Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf. Dua nama yang terakhir merupakan keraguan dari para perawi hadis ini. Abdullah berkata, di kemudian hari aku melihat mereka telah terbunuh dalam perang Badar. Mereka semua dilemparkan ke dalam sumur Badar kecuali Umayyah dan Ubay. Tubuhnya telah terpotong-potong hingga tidak dilemparkan ke sumur. Kenapa? Karena inilah yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika perang Badar itu kan sebenarnya kalau kita lihat itu kan anak dengan mantu dengan mertua, ya, orang tua dengan anak itu kan saling perang-perangan itu. Karena apa? Karena mereka berjumpa di sumur Badar. Karena sebenarnya kan itu untuk Rasulullah melakukan ya show of power ya sebenarnya ya. Menghalang-halangi mereka berdagang, orang-orang Quraisy ya. Dan juga melihatkan kepada penduduk Jazirah Arab bahwasanya Pak, ini ada kekuatan kaum muslimin ya yang itu menjaga mereka. Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dari At-Tabaqat dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasul sabda, "Kuntu bana syarri jarain baina Abi Lahabin wa Uqbata bani Abi Mu'aitin in kana la ya'tinani bil furusi fayadrohaniha ala bani hatta innahum la ya'tuna bi ba'di ma yadrahuna minal adza fayadrahunahu alayya babi." Jadi aku berkata di antara kejahatan dua tangan itu Abu Lahab dan Uqbah bin Abi Mutih. Keduanya suka membawa kotoran unta kemudian dilemparkan ke pintu rumahku. Bahkan mereka orang Quraisy pun suka membawa sebagian kotoran kemudian dilemparkan ke rumahku. Rasulullah keluar membawa kotoran itu sudah berkata, "Wahai Bani Abdul Manaf, pertetanggaan seperti apakah ini?" Kemudian Nabi melemparkannya ke jalan. Ya, karena itu tadi ya, melihat bagaimana perilaku yang dialami Rasulullah SAW ya, dan beliau mengatakan pertanggaan seperti apa yang kalian lakukan seperti itu. Dan selanjutnya adalah berusaha menginjak leher dan menaburkan tanah di wajah. Yang Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Abu Jahal pernah berkata, "Apakah Muhammad ditaburi wajahnya dengan tanah di depan kalian?" Kemudian ada yang menjawab, "Benar." Abu Jahal berkata, "Demi Lata dan Ujah, jika aku melihatnya melakukan hal itu, maka aku akan menginjak lehernya, akan menaburkan tanah di wajahnya." Abu Hurairah berkata, kemudian Abu Jahal mendatangi Nabi SAW ketika beliau sedang sholat, ia merasa menginjak leher Nabi, maka tidak ada yang menyakitkannya mereka, kecuali saat ia berjalan di belakangnya, menahan tangannya, kemudian dikatakan kepada, "Apa yang terjadi kepadamu?" Abu Jahal berkata, "Antara aku dan Muhammad berada parit api monster yang menakutkan." Dipenuhi dengan sabda Rasul bersabda, "Laudana minni la tatafathul malaikatu udwa." Andai kata Abu Jahal mendekatiku, maka pasti akan tersambar anggota tubuhnya satu persatu oleh malaikat. Ya. Ini juga yang terjadi pada istrinya Abu Jahal ya, ketika ingin melabrak Rasulullah ya, bertemu dengan Abu Bakar, malah yang terjadi apa? Rasulullah dilindungi oleh sayap-sayap malaikat. Ya. Ini bisa saja terjadi. Ya. Karena di perang Badar juga Rasulullah dibantu dengan apa? Dengan malaikat. Apa bantuannya? Yang pertama itu ya, pasukan yang berperang dengan malaikat, musuhnya itu terbakar. Ya, di badannya itu terbakar. Kenapa? Karena berperang dengan malaikat.
Ya, jemaah sekalian, penyiksaan tanpa diceritakan uslubnya. Abu Tarik Al-Baihaqi dalam Asy-Sya'bi Ibnu Hisam, dalam Sirah Ahmad dalam Fadail Sahabat dari Urwah, ia berkata ketika Bilal sedang disiksa, mengatakan ahad Waraqah bin Naufal berjalan melewatinya. Saya berkata ahad Allah wahai Bilal. Kemudian Waraqah menemui Umayyah bin Khalid dan orang dari Bani Jamuh yang telah menyiksa Bilal. Ia berkata, Umayyah berkata, aku bersumpah dengan nama Allah, jika kalian membunuhnya dalam keadaan seperti itu, maka aku akan menjadikannya sebagai orang yang senantiasa dikenal. Itulah terjadi hingga suatu hari datanglah Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Kufah dan mereka sedang menyiksa Bilal. Rumah Abu Bakar berada di perkampungan Bani Jamuh. Abu Bakar berkata kepada Umayyah, kenapa engkau tidak takut kepada Allah ketika menyiksa orang miskin ini? Sampai kapan engkau akan menyiksanya? Umayyah berkata, baik, aku akan melakukannya. Aku mempunyai budak hitam yang lebih kokoh, lebih kuat memegang agamamu daripadanya. Aku serahkan budak tersebut kepadamu sebagai penggantinya Bilal. Umayyah berkata, aku terima. Abu Bakar berkata, ya budak itu untukmu. Maka Abu Bakar memberikan budaknya kepada Umayyah, mengambil Bilal lalu memerdekakannya. Sebelum hijrah dari Makkah, Abu Bakar memerdekakan 6 budak bersama Bilal karena masuk Islam. Bilal adalah yang ketujuh, yang lain adalah Amir bin Fuhira yang ikut perang Badar dan Uhud, terbunuh di Bir Al-Mu'anah sebagai Saib Ummu Ubais dan Jinirah. Al-Hakim telah mengeluarkan dalam kitab Mustadrak, ia berkata, hadis sahih menurut Sahih Muslim, itu dalam kitab Tafsir Al-Jabir, sungguhnya Nabi mengampiri Ammar dan keluarganya yang sedang disiksa. Rasul bersabda, absyiru ala Ammar wa la Yasirin fa inna mau'idakumul jannah. Bergembiralah wahai keluarga Ammar dan keluarga Yasir, sungguhnya tempat yang dijanjikan kepada kalian adalah surga. Jadi jamaah sekalian, inilah kedermawanan Abu Bakar, seorang pengusaha yang dia juga dermawan, yang menolong agama Allah. Ya. Jadi kalau ada pengusaha yang nggak mau menolong agama Allah itu, ya apa bedanya dengan Korun, ya, Haman, yang mereka ya, makanya ketika kita sudah berkecukupan ya, tapi kita tidak memikirkan agama Allah, mau apa lagi kan? Kan sama seperti itu. Pagi buka toko, malam tutup, seperti itu aja kehidupan. Ya. Kalau kita tidak mendakwakan Islam, ya, tidak berjuang untuk Islam, mau apa lagi coba ya? Jadi jangan sampai kita tergolong kepada ya Korun, apalagi Haman. Ya, Korun juga kaya raya juga. Sampai istilahnya kan kalau orang bertemu harta di dalam tanah kan dibilang harta Korun ya. Sampai itu ada riwayat itu mengatakan sampai 7 kuda ya yang membawa kunci untuk buka berangkasnya. Kuncinya dari 7 kuda berarti tinggi berangkasnya seberapa ya pintunya. Kan itu sudah kelihatan. Ya, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bergembira keluarga Yasir Ammar dan keluarga Yasir. Sungguhnya tempat yang dijadikan Allah adalah surga. Ya, kenapa? Karena penyiksaan yang dilakukan oleh sahabat, yang dilakukan oleh kafir Quraisy seperti itu. Ahmad telah meriwayatkan dalam isnad yang perawinya terpercaya dari Utsman bin Affan. Ia berkata, aku datang bersama Rasulullah. Beliau memegang tanganku, kami berjajal di Battah hingga beliau mendatangi bapak dan ibunya Ammar dan keluarganya yang sedang disiksa. Abu Ammar berkata, wahai Rasulullah, apakah seperti ini? Kepada Rasul bersabda, isbir thumma qala lahumma firi la ila Yasirin wa qad fa'altu. Bersabarlah keluarga Yasir, sabrun ala Yasir. Sabar keluarga Yasir. Kemudian beliau bersabda, ya Allah, ampunilah keluarga Yasir. Yasir berkata, aku akan tetap bersabar. Ya. Jadi ini dalam Islam bagaimana kesabaran itu sangat luar biasa ya. Kalau kita pernah lihat ada seorang yang ayan ya,
yang itu minta Rasulullah supaya dihilangkan penyakitnya. Ke Rasulullah, kalau engkau bersabar maka surga untukmu. Ketika itu Rasulullah, wanita itu meminta pertolongan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika aku nanti ayan, ya, maka jangan sampai ayanku ini menampakkan auratku. Dan ada lagi juga ya membuat kelaparan, membuat lapar ini luar biasa ya. Kok orang yang lapar ini nggak bisa lagi berpikir jernih ya. Gelap dunia ini. Udah lapar terang dunia ini. Ya. Membuat kelaparan. Ibn Ibn telah mengeluarkan dalam kitab Sahihnya dari Anas ya, berkata Rasulullah sabda, laqad uditu fillahi wa ma yu'za ahadun walaqad ukhibtu fillahi wa ma yakhafu ahadun laqad atai alayya salasun min baini yaumin waliyatin wa mali ta'amun illa ma warahu ibtu bilali. Aku telah disiksa karena Allah, laqad uditu fillah, dan tidak ada seorang pun yang dianiaya. Aku telah ditakut-takuti karena Allah, tak ada seorang pun yang ditakut-takuti. Aku telah diboikot selama 3 hari 3 malam. Dan aku tidak melihat makanan sedikit pun yang disembunyikan di balik ketiak Bilal. Ya, sampai seperti itu. Ibnu Hibban juga telah mengeluarkan dalam kitab Sahihnya. Al-Hakim dalam Mustadrak berkata, hadis sahih Ibnu Sa'id Muslim. Adzabi itu kitab At-Tahsis dari Khalid bin Umair al-Adawi yang berkata, Atba bin Ghazwan khutbah di hadapan kami, ya memuji Allah, kemudian berkata, aku telah melihat diriku. Aku termasuk yang ke-7 dari 7 orang yang bersama Rasulullah. Kami tidak mempunyai makanan sedikit pun, kecuali dedaunan pohon, hingga sudut bibir kami terluka. Aku memungut satu kain, kemudian memotongnya menjadi 2 antara aku dan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dikenal dengan julukan penunggang kuda Islam, yang panahnya tidak pernah meleset. Kemudian aku memakai kain itu setengahnya dan setengahnya lagi. Pada hari ini tak seorang pun di antara kami yang hidup kecuali menjadi amir, pemimpin di sebuah wilayah. Aku berdoa kepada Allah agar tidak menjadi besar dalam diriku, tapi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi siksaan yang dilakukan ya membuat para sahabat itu menjadi pemimpin-pemimpin Islam yang nanti akan terkenal di kemudian hari. Ya, jadi mereka makan pohon ya. Kok di Indonesia nih makan daun itu, daun dimakan ya. Tapi kok di Timur Tengah itu kan nggak semua bisa dimakan. Ada yang berduri dan segala macam. Menyebabkan apa? Menyebabkan mulut mereka terluka. Karena apa? Karena tajamnya pohon tersebut. Baik jamaah sekalian, yang terakhir adalah pemboikotan. Yang terakhir, Nasa telah berkata dari Abu Tobaqat, dari Al-Wadiki, dari Ibnu Abbas, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisam, Usman bin Abi Sulaiman, dan bin Jubair bin Mutib. Hadis sebagian mereka masuk ke sebagian yang lain. Orang Quraisy telah menulis surat kepada Bani Hashim agar mereka tidak menikah, berjual beli, bergaul dengan kaum Quraisy. Mereka telah memutuskan bantuan barang dagangan dari Bani Hashim. Bani Hashim tidak keluar kecuali dari suatu musim ke musim yang lain, hingga ditimpa kepayahan dan terdengar suara tangisan anak-anak mereka dari balik lembah. Di antara orang Quraisy ada yang senang melihat hal itu, ada juga yang tidak senang. Mereka tinggal di lembah itu selama 3 tahun. Az-Zahabi dalam Tariq telah menceritakan kabar pemboikotan itu dari Musa bin Uqbah dari Zuhri. Sampai-sampai kafir Quraisy, orang-orang yang tidak tega melihat itu, ya mengkoyak perjanjian yang ada di Ka'bah ya, sampai-sampai hanya ada tulisan Bismillahi ya, dengan nama Allah yang tidak termakan oleh rayap. Bapak Ibu sekalian, inilah bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy, dari pemukulan, mengikat, tekanan dari orang tua, dijemur di bawah terik matahari ya, melarang untuk berdakwah, melempar dengan batu, melempar dengan kotoran, berusaha menginjak leher baginda Nabi Allah Muhammad SAW,
dan penyiksaan tanpa diceritakan uslubnya, membuat kelaparan dan pemboikotan. Ya. Insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana sifat mereka yang mengolok-ngolok dan mengajak baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kembalikan kepada pemandu acara pada pagi hari ini. Ya, syukuran Ustaz. Ya, baik ya, Bapak-bapak semuanya, para jemaah yang mau bertanya ya, dipersilakan. Kita punya waktu lebih kurang 15 menit lah sebelum jam 7 ya. Jadi yang mau bertanya, kami persilakan. Silakan Pak Montondang, Pak Yunaidi, semuanya, Pak Jarad, Pak Yanto. Silakan yang mau bertanya, para jemaah. Tadi yang punya kitab halaman 146 ya. Ya, insya Allah sudah nyambung ya, udah menyimak ya. Iyalah, karena ada orang ngaji kitab Sirah Nabawi ya, ini kan hanya sekilas. Iya. Iya, hanya diskusi-diskusi Ustaz. Iya. Jadi Ustaz, apabila terjadi, kan ini pun sudah mulai banyak Ustaz. Iya. Namanya penindasan secara fisik kan juga ada Ustaz pada para wali-wali dulu. Iya. Ini kan nggak ada Rasul zaman sekarang. Imannya orang kan lebih rapuh Ustaz kalau dibanding dahulu. Lihat daripada sahabat-sahabat yang 7 lah kita bilang dulu yang kena siksa. Atau saat di boikot ini Ustaz, kalau kita lihat di sini kan mereka tuh nggak banyak Ustaz. Waktu mereka hijrah aja sekitar 4 berapa nih Ustaz jumlahnya? Yang Islam. Yang udah masuk Islam lah Ustaz. Jadi kan yang boikot berarti nggak berapa banyaknya di situ Ustaz ya? Iya. Terus bagaimana Ustaz pertolongan Allah kala di saat sekarang Ustaz, seperti kan banyak kawan-kawan kita ini udah taubat dari riba. Ya Allah pertolongan untuk melunasi hutang, namun rezekinya makin seret gitu Ustaz. Bagaimana caranya agar iman ini makin kuat Ustaz, makin percaya, jangan sempat ada bisikan di hati, tapi masih fisik tetap dilihat masih seperti istiqomah, tapi dalam hati berkecamuk begitu Ustaz. Iya. Demikian Ustaz. Yang pertama itu Pak, memang kita kan biasa dulu kan zona nyaman. Dengan riba kita bisa membutuhi kebutuhan kita ya, membutuhi usaha-usaha kita. Itulah kita diuji Pak sama Allah. Ya. Sabar nggak kita dengan ujian. Ya kita alhamdulillah nih udah tobat dari riba ya, Masya Allah. Ya jangan sampai tiba-tiba kita nggak tobat sama sekali, meninggal ya, dapat istidrat ya, meninggal aja tiba-tiba, atau sampai tua tetap mengambil riba. Itu kan banyak yang terjadi seperti itu. Jadi bagaimana Pak Ustadz ketika kita rezeki kita seret bersabar Pak, bersyukur ya, bersyukur kepada Allah. Kalau tak bersyukur nih, kalau kita tak bersyukur, duit yang banyak pun tak cukup Pak. Contoh koruptor itu bukan nggak banyak gajinya, tapi tak bersyukur dia. Korupsi juga. Kenapa? Karena tak bersyukur tadi. Ya. Yang kedua apa misalnya? Ya misalnya cari kita relasi baru, ya teman baru yang itu bisnis baru, ya. Atau kok kita misalnya sudah passion di sini ya diteruskan. Sabar. Mungkin ada trik-trik marketing yang bisa kita pelajari di luar, ya. Yang itu bisa membuat usaha kita makin maju seperti itu. Terkadang kan kita ilmunya udah canggih ya, barangnya udah ada, tapi lokasi kita tidak diketahui konsumen, kan susah juga. Makanan istri kita enak misalnya, usaha kita enak, buat roti, buat kue ya, buat segala macam, tapi lokasinya nggak strategis misalnya, nggak pernah kita promosiin ya, nggak pernah kita buat online ya, orang nggak tahu. Jadi ya memang bersabar lah Pak, seperti keluarga Yasir kan. Mau gimana lagi, mau Rasulullah membantu cuman mau disuruh perang kan nggak mungkin. Belum turun ayat perang, tapi Rasul mengatakan sabrun ala Yasir, bersabarlah keluarga Yasir, kan seperti itu. Maka ketika ada wanita yang suaminya meninggal, yang dia tuh meraung-raung, ya, maka ketika itu sampai kalau Rasulullah bersabar, tapi malah melawan. Apa yang kau tahu tentang bersabar ya? Rasul mengatakan kesabaran itu di awal,
Ya, saat kita ketimpa musibah itu tadi kesabaran tadi. Ya seperti yang saya alami Ustaz, untuk namanya membayar hutang riba itu kan, setelah disahkan dahulu Ustaz, ya yang masih sanggup kita melakukannya saat kemarin itu baru bertahun, udah 3 tahun berjalan, masih 60 gitu Ustaz. Jadi baru-baru ini kejadian bagi saya juga Ustaz, udah tamat sekolah, udah makin lambat, lega. Mulai saya usahakan untuk namanya bayar hutang, istiqomah nabung terus setiap hari. Nah, pada saat ini saya lihat kan pengeluaran udah banyak Ustaz, ada yang pesta kemarin, terus kehilangan lagi yang ditabungin Ustaz udah ada berapa tahun ya kemarin itu. Tiba-tiba sekitar udah lumayan Ustaz jumlahnya. Tiba-tiba diangkat orang, kecurian Ustaz gitu. Ya Allah. Malingan di rumah tanpa sebab, tak ada yang kerusakan, hilang, raib gitu kan. Terus baru kemarin Senin, Selasa, dapat pada hari itu hilang 600 dari kantong dan dompet langsung, tanpa ada orang yang mengambil. Dari kantong celana juga itu sama dompetnya gantungkan gaib, secara gaib Ustaz, langsung hilang 500. Jadi cobaan apa ini untuk bayar hutang gitu Ustaz. Jadi berkecamuk itu. Sekarang, aduh, gimana ya Allah gitu aja Ustaz. Di situ Ustaz, bagaimana caranya Ustaz? Apabila tertimpa, sebelum tertimpa sih masih enak aja bilang sabar-sabar gitu. Ya benar. Itulah diuji Pak. Bisa jadi misalnya kita bacalah ayat kursi ya, atau misalnya 3 kul, supaya mana tahu tuh ada jin atau tuyul, kita kan nggak tahu ya. Nah, itu tuh bisa jadi makhluk-makhluk kayak gitu, itu memang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang itu biasanya tuh perempuan itu ya, karena tuyul itu kan suka netek dia ya, itu sajanya menetek dia. Ya itu kalau dia tuh mau maling duit itu ditunjukkan duit berapa itu. Kalau dia duit 100.000 ya 100.000, nggak mau dia ngambil uang yang lain. Itu info Ini dari yang punya tuyul. 50 sama 100 raib terus. Ya nggak tahu Pak. Bingung Ustaz. Atau bisa jadi pasang CCTV. Kalau kita ada rezeki pasang CCTV kan bisa jadi kita tahu ini yang berbuat siapa, seperti itu. Bisa jadi misalnya ada tetangga kita atau siapa kan keluarga kita dia rupanya butuh nggak bilang kan gitu, kita nggak tahu juga Pak. Kalau kita sanggup ada rezeki kita pasang, kalau nggak sanggup ya kita simpanlah uang kita di tidak tempat biasa. Ya di mana yang bisa Bapak? Misalnya buat bagasi pula. Tempat penyimpanan itu di bawah tanah misalnya, ya. Berangkas di bawah tanah atau di mana, ya. Ya itu mudah-mudahan kita yang tahu seperti itu. Dan juga kita hati-hati juga Pak, mungkin kita kesalahan kita juga naruhnya sembarangan. Oh ada orang nampak, kan kejahatan itu bukan hanya niat, tapi ada kesempatan. Oh nampak dompet Bapak ini, pas kali lah, udah tinggal ambil taruh dompetnya kan, seperti itu. Karena niat tadi. Jadi itu Pak. Pada pagi hari Senin itu Ustaz, nggak mungkin dalam celana kerja langsung saya digantung celana di dalam kamar, dompet di dalam kamar. Besok pagi aja baru saya lihat lagi untuk mau berangkat. Jadi nggak mungkin ada orang lain. Tapi tidak Ustaz. Jadi kemarin Ustaz saya pikir namanya manusia kan itu yang refleks dulu Ustaz ya. Gitu. Daripada saya pikir-pikir sakit saya biasanya kan orang kelihatan kehilangan itu kesal ya Ustaz ya. Tidak ya Pak. Kesal bagaimana apanya, apalagi jumlah yang lumayan. Iya. Iyalah. Jadi kesal, udahlah daripada saya sakit ngapain, nanti insyaallah Tuhan balas lebih banyak. Iya. Amin. Iya. Jadi Pak sebenarnya ini kan rezeki itu kan ketika kita pakai ya, ketika kita gunakan. Tapi kok misalnya belum kita gunakan ya itu yang nggak rezeki kita lah Pak. Iya. Uang di tabungan kita kan bukan rezeki kita, orang nggak kita gunain. Iya, betul. Banyak tabungan itu nggak kita gunain ya, bisa jadi ya. Namanya azal kita meninggal ya. Istri dan anak kita yang manfaatkan kan kita nggak tahu. Betul. Misalnya kita punya tabungan, apakah tabungan kita semua itu kita manfaatkan ya, belum tentu. Allah panggil kita ya. Anak istri kita yang manfaatkan. Jadi tadi lah Pak, jadi kok saya katakan ya kita bersabar, berhusnuzan kepada Allah, ya ini cobaan kita juga ya. Yang kedua kita mungkin lebih teliti lagi lah Pak.
mungkin kita naroknya sembarangan atau apa, karena kan kita itu laki-laki nih kan, harus diingatkan oleh istri kita, naroknya di sini gitu kan, karena capek mungkin bekerja kan, tinggal taruh aja kan gitu. Kalau kita udah capek kerja, buatnya mau tidur kan, tinggal taruh aja. Pokoknya mungkin ada anak kita yang apa kan, kita nggak tahu juga, yang mungkin terambilnya gitu atau apa. Sekarang kalau saya lihat Ustadz, daripada penyiksaan pada sahabat-sahabat ini gitu kan, udahlah, kalau kita nggak mungkin itu istilahnya datang pertolongan secara bagaimana Ustaz ya, kita bilang seperti kita lihat di film-film itu tiba-tiba serap gitu. Nah, kalau di sini kan harus betul-betul sabar dan berusaha lah. Saya lihat kalau di sini Ustaz ya begitu. Jadi kan mudah bagi Allah ini untuk mengapakan suatu Abu Bakar, ya seperti pertolongan kepada Nabi Muhammad saat dia mau dilempar batu, mau di waktu sujud itu kan datang langsung malaikat begitu. Saat kemarin itu kalau dilihat dari surah Al-Lahab itu, saat istri Abu Lahab menanyakan Abu Bakar, padahal Rasul di situ, mana Muhammad katanya. Ternyata itu kan langsung pertolongan yang sakral ya Ustaz ya. Tapi kalau dilihat kepada sahabat-sahabat ini, ya nggak mungkin lah, karena kita kan nggak dijaga seperti Rasul gitu Ustaz. Jadi kalau untuk kepada saya bentar saya tanggap Ustaz, ya udahlah, mudah-mudahan saya karena namanya di kehilangan itu telah dijalimi. Mungkin orang terjalimi dengan doanya dan terkabul kita. Amin. Jadi Pak, kalau dikatakan ya Rasulullah juga dalam artian ya ada salah dilindungi Allah, tapi kan juga kena hukum sebab akibat, misalnya waktu perang giginya ada yang copot dan sebagainya, itu ya manusiawi kan, seperti namanya manusia. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah juga manusia seperti kita, yang bedakan hanya Rasulullah diberikan wahyu, itu yang bedakan, ya pasti akan dilindungi. Tapi kalau misalnya kenapa Ustaz ya Nabi Zakaria misalnya itu digergaji, ya ada yang sampai Nabi Zakaria ya itu digergaji oleh pengikutnya, ya banyak nabi-nabi yang dibunuh, ya itu menunjukkan bahwasannya apa, itu cobaan dari Allah ya kepada mereka ya, kekasih Allah ya. Kita kan bisa melihat bagaimana nabi ya, ada yang nabi yang di Yunus ya, yang ditelan ikan ya, 3 dalam keadaan gelap pagi, gelap siang, gelap malam. Ada ulama lain mengatakan Nabi Yunus itu sudah dimakan ikan dimakan lagi ikan yang besar. Nah, seperti apa itu ikannya coba? Dia dimakan lagi. Ya. Nah, itu kan bagaimana Allah menguji dia kan, dia disuruh dakwah malah lari karena kaumnya nggak ada yang mau tobat ya, nggak mau beriman. Karena sudah disampaikan dakwah, kata Allah, jangan menyerah ya, sampaikan saja. Tugas kita kan hanya menyampaikan ya. Kok Nabi Nuh berapa ratus tahun dia ya, sampai ribuan, itu 1000 atau berapa itu, berapa puluh pengikutnya ya, bisa dihitung dengan jari. Itu udah berapa coba? Nah, ada yang 8 atau 10 itu, ada itu 20 ya. Sedikitnya pengikut 800 tahun berdakwah, tapi ya berapa pengikutnya yang ikut Pak? Itu tadi ya, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Baik apa? Pak Ustaz, gini Pak Montondang, tambahan Pak Montondang. Boleh Pak, boleh. Di tempat usaha Pak Montondang ini Pak, putar ayat Al-Quran Pak, MP3 dari pagi sampai sore. Iya. Diputar ayat Al-Quran, mana tahu ada orang yang syirik ya kan, ataupun apa. Iya benar-benar. Bisa terobati sama ayat-ayat suci Al-Quran Pak Montondang. Nah, diputar dari pagi sampai Bapak pulang kerja, MP3. Ya semoga itu salah satu untuk menjaga lah toko Bapak di situ gitu. Iya. Sharing-sharing Pak Montondang ya. Yang kedua juga nih Pak, yang kedua banyak-banyak bersabar kita. Sekarang udah mudah Pak, dulu orang harus panggil yang baca Quran, sekarang sudah tinggal klik MP3, udah tinggal berputar dia kan. Di HP pun udah bisa kita download ya, berputar terus baca Quran, tuh luar biasa kemudahan kita ini. MP3 aja Pak Montondang, udah insya Allah lah sama-sama dijaga. Yang tadi kedua bersabar, ketiga ya jangan menyerah, mungkin itu sebagai untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah lama dahulu, mungkin gitu sebagainya. Ya gitu ya Pak Montondang ya, karena udah jam 7 juga ini, udah mau jam 7 ya, kita tutup aja Pak Ustadz.
Ya, Insya Allah kita sambung Iya, Senin depan ya. insya Allah. Ya Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan membacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila bisa bila fastabiqul khairat, ila liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jasa kalian Ustaz atas ilmu, waktu dan materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga Bapak yang hadir di sini ya, kita sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan urusan kita, dilancarkan rezekinya. Yang masih baru bangun usaha, semoga usahanya lancar. Yang masih punya utang, cepat lunas utangnya. Yang masih sakit, semoga cepat sembuh ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Ustaz ya. Ya, syukur semuanya.